Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Kiai Haji Muhammad Yusuf Al-Bakir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati guru-guru saya semuanya, yang kami hormati para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para jamaah, mudah-mudahan seluruhnya kita hari ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita memulai majelis ilmu ini dengan bersama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan majelis ini akan mendatangkan banyak kebaikan untuk kita semua. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum bersama-sama kita ngaji, saya terlebih dahulu ingin mengantarkan majelis ini untuk kita bisa saling mengenal. Kiai Yusuf yang saya hormati, Kiai hari ini saat ini berada di Kabupaten paling timur Provinsi Bali, namanya Kabupaten Karangasem. Umat Muslim di Kabupaten Karangasem ini lebih kecil jumlahnya dibandingkan jumlah santrinya Kiai. Orang Karangasem ini hari ini insya Allah tercatat jumlah jiwanya 21.000, santrinya beliau untuk di Pondok Pesantren Al-Fatah saja 23.000. Berarti lebih banyak santri Temboro ya. Belum yang di pondok-pondok Al-Fatah cabang. Pondok-pondok pesantren cabangnya Al-Fatah, barusan saya diberitahu beliau jumlahnya sudah 200 pondok cabang. Kalau ditambah dengan santrinya pondok cabang, orang Islam Karangasem tambah ketinggalan. 21 sudah dibanding 23.000. Beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan informasi Kiai saya ini pernah jadi makmum sholat tarawih. Rasanya sudah paling serem pada saat saya jadi makmum sholat tarawih di Masjid Ampel. Kenapa? Dalam satu malam 23 rakaat Quran yang dibaca cuma 1 juz saja. Sementara di Pondok Pesantren Temboro dengan 23.000 santri itu ada 16 masjid di dalam Pondok Pesantren Temboro yang kalau tarawih itu hatam Quran satu malam. Tempatnya 16, itu kira-kira orang yang sudah ada sanggup. Jangan yang satu Quran 30 juz dibaca dari sholat maghrib sampai subuh hatam 1 juz, maghrib bisa tarawih subuh, termasuk juga mungkin yang lain ya 30 juz. Saya yang mengikuti Masjid Sunan Ampel 1 juz saja, rasanya tidak balik lagi dari sini. Capek sekali. Di Pondok Temboro ada 16 masjid yang kalau Ramadan maghrib sampai subuhnya imamnya membaca satu mushaf Al-Quran 30 juz. Ini satu hal yang luar biasa rasanya. Untuk itu bahagia sekali kita hari ini bisa hadir di majelis ini dalam rangka kita ngaji bersama. Saya perkenalkan kepada Bapak Ibu, beliau usianya masih muda. Hari ini beliau di Al-Fatah itu pegang amanah untuk keamanan dan ketertiban pesantren. Karena terkenal beliau ini disiplinnya lebih lurus dari penggaris. Kalau sudah waktunya pembelajaran tutup pintu, tidak ada ampun. Dan
keilmuan hadis yang beliau tekuni, kemudian pindah ke India kurang lebih setahun, baru kemudian pulang kembali ke Temboro untuk terus membesarkan Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Kiai Muhammad Yusuf Al-Bakir, alhamdulillah hari ini umat bisa bersama-sama hadir dari tadi malam, karena kemarin itu hujan, padahal sudah beberapa hari ini terang. Tadi pagi juga hujan, saya kurang enak tidur nih Kiai. Permasalahannya kalau nanti hujan, jamaah yang hadir tidak banyak. Sementara kami berharap kehadiran panjenengan Kiai ke tempat ini untuk mendatangkan manfaat yang besar untuk umat Islam di Kabupaten Karangasem. Itu mengantar kami, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita khidmat sejenak lewat majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini sangat berarti dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Yusuf Al-Bakir, waktu sepenuhnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, khususnya Bapak Ketua MUI Pak Kiai Haji Muhammad Mursyid, yang mana saya malu berjumpa dengan beliau. Baru ketemu pertama kali, tapi beliau sudah banyak sekali menceritakan mengenai saya. Dan saya belum bisa banyak cerita mengenai beliau. Insya Allah nanti saya akan tanya-tanya yang banyak kepada beliau, supaya saya semakin mengenal dan semakin cinta dan mengambil banyak manfaat dari beliau, insya Allah. Kepada para alim, para ulama, para sesepuh semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam majelis yang mulia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita, masih menghadiahkan kepada kita semua a'zamun ni'mah, seagung-agungnya nikmat, setinggi-tingginya nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita iman dan Islam di dalam kehidupan kita. Semoga dengan syukur kita,
Semoga dengan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjaga keimanan kita semua, keimanan keluarga kita, keimanan anak cucu kita ila yaumil qiyamah, sampai kematian menjemput kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada idola kita, kepada kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang ketampanannya tiada tandingannya, seorang manusia yang dikatakan oleh seorang ulama ketampanan dan kecantikan di alam semesta diibaratkan seperti buah semangka. Kemudian semangka itu Allah Subhanahu wa ta'ala potong menjadi dua. Separuh yang pertama Allah potong lagi menjadi dua, sehingga secuil Allah berikan kepada Nabi yang paling tampan, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Seorang Nabi, seorang Rasul yang mana saking tampannya para wanita ketika menatap wajahnya langsung terpesona kepadanya. Seorang Nabi, seorang Rasul yang saking tampannya para wanita mengatakan, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah seorang malaikat yang mulia. Hadirin yang mulia, seperempat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai bayi lahir terakhir di dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua, jangan pernah merasa tampan dan jangan pernah merasa cantik. Karena apa? Karena kita semua hanyalah cuilan dari seperempat yang Allah bagikan kepada miliaran manusia yang ada di dunia. Hadirin yang mulia, dan dari seperempat itu sepertinya orang Indonesia bagiannya nggak banyak. Yang banyak orang-orang luar negeri, maka hidungnya mancung-mancung. Kalau orang Indonesia agak banyak diskonnya di hidungnya, hadirin yang mulia. Kemudian separuh yang kedua, separuh yang utuh, Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada junjungan kita, kepada idola kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking tampannya, sehingga saking gagahnya, dikatakan oleh seorang penyair, kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, seluruh rumah yang engkau berada di dalamnya, maka rumah itu tidak perlu lagi dengan cahaya. Karena cahaya ketampananmu, cahaya dari dirimu telah menerangi ruangan yang engkau berada di dalamnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga dengan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk menjawab salawat kita, berkenan untuk menjawab salam kita. Dikatakan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang
Untuk apa Allah mengembalikannya? Allah mengembalikannya supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya dari umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam kita dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semua yang di sini semoga bisa mengucapkan salam langsung, menghaturkan salam langsung di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah sana. Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis yang mulia ini saya ingin bercerita mengenai sebuah dialog. Sebuah dialog yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabatnya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal. Maka Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu safara." Wahai baginda Nabi, sesungguhnya aku hendak mengadakan satu perjalanan. Fa'ausini, maka wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wasiat yang sangat-sangat penting. Beliau memberikan nasihat yang sangat-sangat penting kepada sahabat tadi, yang mana pada hakikatnya nasihat tersebut bukan hanya untuk sahabat tadi, tetapi nasihat tersebut juga berlaku untuk semua yang ada di sini. Kenapa hadirin yang mulia saya katakan nasihat itu untuk kita semua? Karena pada hakikatnya semua manusia yang ada di dunia, siapapun dia, dari manapun dia berasal, bagaimanapun keadaan dia, pada hakikatnya manusia memiliki kesamaan. Apa itu kesamaannya hadirin yang mulia? Kesamaannya kita adalah orang yang sama-sama di dalam perjalanan. Sahabat tadi mengadakan perjalanan, kita pun hadirin yang mulia semuanya pada hakikatnya dalam satu perjalanan. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu semua, perjalanan kita bukanlah sembarang perjalanan. Perjalanan kita adalah satu perjalanan yang sangat-sangat panjang. Satu perjalanan yang sekali perjalanan itu dimulai, maka perjalanan itu tak akan bisa dihentikan untuk selamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita adalah perjalanan dari kehidupan dunia menuju kehidupan di kubur kita. Perjalanan kita adalah perjalanan dari kubur kita menuju hari kebangkitan di mahsyar. Perjalanan kita adalah perjalanan sampai di mahsyar, menanti dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu manusia. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, miqdaruhu khamsina alfasana. Perjalanan seorang manusia di akhir
tempatnya saja, di mahsyarnya saja, 50 alf sanah. 5 hari? Tidak. 5 bulan? Tidak. 5 tahun? Tidak. 50 tahun? Tidak. 500 tahun? Tidak. 50 alf sanah. 50.000 tahun, hadirin yang mulia. Perjalanan yang begitu panjang, sehingga perjalanan seorang manusia ini, hadirin yang mulia, tidak akan berakhir, tidak akan selesai perjalanan manusia sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian mampir di surga dan tinggal di surga, sebagian na'udzubillah thumma na'udzubillah dimasukkan di dalam neraka. Semoga kita semua termasuk ahli surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan manusia begitu jauh, begitu panjang, ditambah lagi begitu banyak tantangannya, begitu banyak gangguannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu suatu ketika beliau tampak murung wajahnya. Beliau membolak-balikkan tangannya. Kemudian beliau mengatakan, min qillatiz zad wa ba'dis safar. Beliau mengatakan, aduhai alangkah sedikitnya bekalku. Sayyidina Ali, Pak, ini orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pintunya ilmu, orang yang paling tidak cinta kepada dunia, orang yang paling rajin ibadahnya. Beliau mengatakan, aduhai alangkah sedikitnya bekalku. Wa ba'di safar, alangkah jauhnya perjalananku. Wa wahsyatut tariq, alangkah mengerikannya jalan-jalan yang aku lalui. Hadirin yang mulia, bekal menuju mudahnya perjalanan ini adalah keimanan kepada Allah dan amal yang saleh. Tetapi hadirin yang mulia, di perjalanan kita ini ada satu makhluk, yang mana makhluk ini sudah bersumpah di hadapan Allah. Makhluk ini berjanji di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Seorang makhluk yang telah dinyatakan Allah sebagai musuh kita semuanya. Seorang makhluk yang dikatakan oleh Allah sebagai makhluk yang telah bersumpah di hadapan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, anak cucu Adam siapapun dia, aku usaha untuk menyelewengkan mereka semuanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, tidak ada seorang pun yang boleh merasa aman dari syaitan. Saya sudah ahli masjid, Pak. Saya sudah ahli dakwah, Pak. Saya sudah ahli zikir, Pak. Enggak mungkin syaitan bisa mendatangi saya. Hadirin yang mulia, tidak. Semua manusia akan didatangi oleh syaitan, dan semua manusia berpotensi untuk dikalahkan oleh syaitan. Hadirin yang mulia, musuh kita ini namanya setan, Pak. Dia memohon, merengek kepada Allah, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku, berilah aku tempo, jangan kau matikan aku sekarang, panjangkan umurku. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan nanti.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu, musuh kita ini sangat pengalaman. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa miliar manusia yang digoda olehnya. Semoga Allah jaga kita semua dari setan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia begitu nekat untuk menggoda manusia. Dia begitu gigih untuk menghancurkan manusia, menyelewengkan manusia. Dan hebatnya lagi, syaitan tahu titik kelemahan manusia. Apa titik kelemahan manusia? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku tahu kelemahan manusia. Dari titik inilah aku akan hancurkan manusia. Apa itu? Manusia mudah lupa dengan nikmatmu. Manusia mudah kehilangan rasa syukurnya. Ketika dia sudah mulai tidak syukur, maka aku akan tampil di hadapan dia untuk menariknya menuju ke neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapankah hubungan seorang suami istri rusak sehingga salah satunya menuntut untuk cerai, salah satunya menuntut untuk berpisah? Kapan itu hadirin yang mulia? Itu semua terjadi di saat sang istri maupun sang suami tidak syukur lagi diberi suami atau diberi istri. Kapankah orang itu menjadi orang yang serakah? Kapankah orang itu akan memakan haknya orang lain? Kapankah orang itu akan mencuri dan merampok? Kapankah orang itu akan korupsi, hadirin yang mulia? Itu semua terjadi dikala hati kehilangan rasa syukur atas rizki-rizki yang Allah berikan kepada dia. Maka hadirin bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah SWT, jangan sampai lupa dengan namanya syukur kepada Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kehidupan kita, kehidupan yang panjang, kehidupan yang penuh dengan rintangan, tantangan, dan godaan. Maka kalau kita pengen selamat, kalau kita pengen indah hidupnya, lancar kehidupannya, mudah urusannya, perhatikanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridu safara fa ausini. Ya Rasulullah, saya mau berjalanan, berikan wasiat kepadaku. Maka Nabi bersabda, u'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. Wahai Mu'adz, kalau engkau ingin selamat hidupmu, kalau engkau ingin mudah urusanmu, kalau engkau ingin senantiasa ditolong oleh Tuhanmu, syarat yang pertama, u'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. Hai Mu'adz, menghambalah kepada Allah, sembahlah Allah, jadikan dirimu sebagai hamba dan jadikan Allah sebagai Tuhan penguasa alam semesta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita semua mengaku Islam. Hari ini kita semua KTP-nya Islam. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menghamba kepada Allah SWT? Apakah kita sudah berserah diri kepada Allah? Apakah kita sudah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita, hadirin yang mulia? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya sudah jelas.
Sudah taat sama Allah? Sudah taat sama Allah, Pak? Sudah, tapi belum sempurna. Masya Allah. Ini kunci yang pertama, Pak. Kalau kita ingin menjadi seorang yang mudah urusannya, semakin kita tunduk kepada Allah, semakin kita taat kepada Allah, semakin kita menjalankan perintah-perintahnya, maka semakin terbuka jalan-jalan kemudahan di dalam hidup kita. Maka bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita niatkan hidup kita semakin hari semakin taat kepada Allah SWT. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang mulia, terkadang syaitan datang kepada kita. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya ingin memperumit kehidupan. Aturan-aturan agama hanya menyulitkan kamu. Untuk apa kamu terlalu taat kepadanya? Untuk apa kau terlalu tunduk kepadanya? Puaskan nafsumu, puaskan keinginanmu, karena taat kepada Tuhanmu tidak akan berarti kepadamu. Hadirin yang mulia, ini omongan-omongan setan, omongan-omongan yang menyesatkan. Bagaimana tidak, hadirin yang mulia? Kalau ada orang pabrik Yamaha, ketika kita beli sepeda motor Yamaha, maka dia memberikan panduan perawatannya. Ganti oli setiap 5.000 kilo, ganti ban setiap sekian ribu kilo, isinya harus bensin pertamax. Maka ada orang desa beli sepeda motor, dia bilang, halah, pabrik kebanyakan aturan, saya pengen sesuka saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, motor tidak pernah diganti olinya, pokoknya dinaiki terus, bensinnya sekenanya, solar pun kadang-kadang dimasukkan. Hadirin yang mulia, kira-kira motornya hancur apa awet, Pak? Hancur apa awet? Begitulah diri kita. Al-Quran dan hadis, apa yang diajarkan Allah, apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya itu semua adalah buku perawatan kehidupan jasmani dan rohani kita. Kalau kita menaatinya, kita menjalankannya, mungkin seperti orang yang servis motor. Apa itu servis? Menghabiskan biaya. Apa itu servis? Mahal harganya. Begitu juga kita oleh Allah dikasih aturan. Kalau hartanya sekian, disodakohkan. Ramadan suruh puasa, setiap hari suruh sholat 5 waktu. Apa ini mencapaikan? Tetapi ketika semua kita jalani dalam kehidupan kita, ketika semua kita wujudkan dalam kehidupan kita, ternyata seperti motor yang dirawat dengan sebaik-baiknya, dipakai 10 tahun, bukan turun harganya, malah semakin naik harganya. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau diri kita rawat dengan syariat Allah, dengan ajaran Allah, dengan tuntunan Allah, menghamba kepada Allah, Masya Allah, kemuliaan akan Allah datangkan bertubi-tubi kepada kita. Kemudahan-kemudahan Allah akan berikan kepada kita. Kesulitan-kesulitan Allah akan jauhkan dari kehidupan kita. Semoga ini semua wujud dalam kehidupan kita. Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi keputusan Allah, sudah menjadi ketentuan Allah,
kita semua dijadikan sebagai manusia. Siapakah manusia itu, hadirin yang mulia? Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Dikatakan oleh para ulama, manusia itu dinamakan manusia bukan karena saking tampannya, bukan. Nyatanya orang lebih rela bayar masuk taman safari, Pak, daripada melihat wajah kita. Hadirin yang mulia, bukan karena kuatnya, gajah lebih kuat daripada kita. Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Manusia dinamakan manusia karena mudah lupa. Begitu juga dalam perjalanan kita taat kepada Allah. Hari ini kita berusaha taat kepada Allah, besok lupa lagi. Ketika hadir di tengah-tengah pengajian seperti ini, Masya Allah, rasanya pengen jadi wali pokoknya. Insya Allah Ustaz, pokoknya habis ini 5 waktu rajin, pokoknya habis ini sedekah lancar, puasa Ramadan jalan pokoknya. Kemudian pengajian selesai, kita mendengar azan maghrib dikumandangkan. Maghrib ya? Insya Allah lah sholatnya besok lah, hari ini hari terakhir tidak sholat lagi. Begitulah manusia. Ketika dia berusaha untuk baik, jatuh lagi di dalam kesalahan. Ketika berusaha untuk menjadi orang soleh, jatuh lagi dalam keburukan. Di saat-saat kita hancur, di saat-saat kita dalam keburukan, setan datang kepada kita. Wahai bapak, sudahlah, nggak usah pengen jadi orang soleh, nggak bakat. Tampang Anda itu mendukung untuk menjadi preman, bukan mendukung menjadi orang soleh. Sudahlah, lanjutkan saja keburukan Anda. Dibangun rasa putus asa di dalam hati kita. Dibangun rasa tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh syaitan, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengantisipasi ini semua. Beliau menyampaikan nasihat yang kedua kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa idza asa'ta fa ahsin. Hai Mu'adz, kalau engkau di tengah-tengah ibadahmu, di tengah-tengah ketaatanmu kepada Allah, kau terpeleset dalam dosa, kau jatuh di dalam dosa, jangan pernah dosa berhasil menjadikanmu sebagai orang yang putus asa. Jangan pernah kesalahan-kesalahanmu menjadikanmu sebagai orang yang berhenti untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi beliau bersabda, wa idza asa'ta fa ahsin. Hai Mu'adz, kalau kau jatuh dalam keburukan, itu bukan akhir dari segalanya. Itu bukan akhir dari segalanya. Itu bukan artinya selesai ceritamu di dunia, bukan. Masih ada kesempatan yang selanjutnya. Fa'ahsin, maka tambahlah keburukanmu, tambahlah kesalahanmu, tambahlah dosa-dosamu dengan berbuat kebaikan. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, setiap engkau melakukan dosa, kemudian dosa itu kau tambal dengan kebaikan, apa yang terjadi? Kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosamu sebelumnya. Alhamdulillah hadirin yang mulia, hari ini kita duduk di masjid. Ini merupakan satu kebaikan. Semoga duduk kita ini menghapuskan dosa-dosa kita. Asalkan habis pengajian jangan dosa lagi. Kalau nanti habis pengajian dosa lagi, bikin kebaikan lagi. Dosa lagi, bikin kebaikan lagi. Seperti petugas pengaspal jalan, Pak. Walaupun jalan hancur, besok datangkan proyek lagi, halus lagi, hancur lagi, proyek lagi, haluskan lagi. Begitulah kita. Pokoknya jangan pernah putus asa.
Karena siapa yang putus asa, syaitan akan bergembira dengannya. Tapi Pak, dosa saya terlalu banyak, keburukan saya terlalu banyak. Hadirin yang mulia, ada satu hadis yang menjadikan para pendosa semangat lagi untuk datang kepadanya. Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi. Dikatakan dalam satu hadis, sungguh Allah, kata Nabi, sungguh Allah lebih senang, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba, seberapapun dosanya, melebihi kegembiraan seseorang yang dia berada di tengah-tengah padang pasir. Dia tidur, bangun-bangun ontanya hilang sekalian seluruh bawaannya. Kemudian ketika itu saking susahnya, saking sedihnya, putus asa, dahlah saya mati sudah, ini selesai sudah cerita saya. Tiba-tiba onta yang hilang datang lagi. Kira-kira sudah mau mati, ternyata penyambung hidupnya datang lagi, Pak. Gembira apa tidak? Kegembiraan Allah melebihi orang yang barang hilangnya ketemu lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat hambanya mau datang kepadanya, Allah la ubali, Allah tidak peduli seberapapun dosa dia, asalkan mulut hambanya mengaku salah, asalkan hatinya hambanya mengaku menyesal, maka pintu taubat tidak akan pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi nyawa masih ada di dalam jasad kita. Semoga sebelum kematian menjemput kita, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan pesannya yang terakhir, wal yahsun khuluquk. Wahai Mu'ad, pesanku yang selanjutnya, pesanku yang ketiga adalah wal yahsun khuluquk, hendaknya perbaikilah akhlakmu wahai Mu'ad. Hadirin yang mulia, setelah ibadah kita baik, setelah taubat kita baik, hadirin yang mulia, ada pesan yang ketiga yang sangat-sangat penting. Apa itu hadirin yang mulia? Perbaikilah akhlak. Karena apa hadirin yang mulia? Karena penyebab utama orang masuk surga, kata Nabi, adalah orang yang baik akhlaknya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, kata Nabi, yang pertama takwa, yang kedua akhlak yang baik. Hadirin yang mulia, sebanyak apapun ibadahmu, sebanyak apapun sholat kita, sebanyak apapun ibadah kita, kalau akhlaknya nggak baik, hilang semuanya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atadruna man muflis? Hai sahabatku, tahukah kau orang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat mengatakan, al-muflis man la dinar wa la dirham ya Rasulullah. Orang yang bangkrut, yang nggak punya duit ya Rasulullah. Yang kemarin kena corona habis sudah duitnya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-muflisu min ummati man ata yawmal qiyamah bi salatin wa qiyamin wa zakatin. Oh bukan, orang bangkrut bukan orang yang nggak punya duit, kata Nabi. Orang yang bangkrut, kata Nabi, orang yang berangkat ke akhirat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Kata para ulama, pahala kalau sampai dibawa ke akhirat berarti dulu sholatnya ikhlas.
berarti dulu puasanya ikhlas, berarti dulu sedekahnya ikhlas. Toh walaupun seperti itu, syatama hadza wa daraba hadza, dulu di dunia suka mencaci orang karena dia merasa ibadahnya sudah tinggi, dia remehkan semua orang. Kamu tuh siapa kamu tuh? Lihat saya loh, ibadahnya keren. Kamu siapa? Nah, ini bagian asyatm, mencaci orang, mengganggu orang, menggunjing orang. Ini ibu-ibu ini penting didengarkan, ibu-ibu. Karena biasanya kumpulan ibu-ibu itu adalah kumpulan untuk memperdalam dirinya ke neraka. Kamu tahu nggak? Itu loh ibu, itu dia nggak datang loh hari ini. Sebetulnya dia itu banyak masalah kemarin. Itu namanya menggunjing. Sepertinya kumpulan pengajian, tapi pulang-pulang pahala pengajian hilang semua. Tapi ternyata acara menggunjing itu sekarang sudah menular ke laki-laki juga, Pak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, marilah kita perbaiki akhlak kita. Jangan sampai kita senasib dengan yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi, akhirnya orang-orang yang dia sakiti, orang-orang yang dia caci, orang-orang yang dia rendahkan datang semua kepada dia. Pak, bapak dulu pernah menggunjing saya begini, minta pahalanya, kasih pahalanya, kasih pahalanya, kasih pahalanya, sampai pahalanya habis, ternyata yang disakiti masih ada. Pak, saya ini adalah orang yang dulu bapak suka ngejek saya jadi jomblo, bilang jomblo tua, gemuk, hitam, keriting, jerawatan, gak laku nikah. Sakit saya sampai akhirat, Pak. Gak terima saya, Pak. Minta pahalanya saya, Pak. Waduh, pahala saya sudah habis, Nak. Oh, kalau udah habis, tolong bawakan dosa saya. Masya Allah. Jadi hadirin yang mulia, orang itu kalau akhlaknya jelek, walaupun ibadahnya banyak, hancur di akhirat. Sebaliknya orang kalau akhlaknya baik, pintu surga terbuka untuknya. Dikatakan dalam satu hadis, ada seorang pelacur, hadirin yang mulia. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana jeleknya dia dan bagaimana banyaknya dosa dia. Dia mengadakan satu perjalanan, di dalam kitab Bukhari ini diceritakan, Pak. Dia melihat seekor anjing yang kehausan. Maka dia turun ke dalam sumur. Dia ambilkan air untuk anjingnya dengan sepatunya. Fasyakarallahu lahu faghfaralah. Kebaikan memberikan minum kepada anjing tadi, kata baginda Nabi, Allah senang dengan dia dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadirin yang mulia, jangan pernah meremehkan akhlak. Akhlak kepada anjing saja ini bisa menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Ini kepada anjing. Bagaimana kepada manusia? Bagaimana kepada orang iman? Bagaimana kepada keluarga kita? Masya Allah, hadirin yang mulia. Maka orang-orang yang di sekitar kita, mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita. Orang tua kita, ayah kita, ibu kita, seorang manusia yang paling berjasa kepada kita semua. Jangan karena setelah kita menikah, jangan karena kita sudah jatuh hati kepada seorang perempuan, kita langsung melupakan ayah dan ibu kita. Kita selalu menomorduakan mereka. Hadirin yang mulia, ini merupakan satu akhlak yang sangat-sangat buruk. Dikatakan oleh baginda Nabi, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Celakalah, 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 kata Nabi. Qalu man ya Rasulullah? Siapa orang celaka ya Rasulullah? Kata Nabi, man adraka walidayhi ahadahuma aw kilahuma aw kilayhima falam yadkhulul jannah. Orang yang menemukan kedua orang tuanya tetapi
dia tidak bisa masuk surga sebab orang tuanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, mungkin di antara kita yang sudah tua masih punya orang tua, manfaatkanlah mereka untuk meraih ridha Allah SWT. Berbaktilah kepada mereka dengan sebesar-besarnya. Tetapi seberapapun besar bakti kita kepada orang tua kita, itu semua tidak akan bisa membayar kebaikan mereka kepada kita. Suatu ketika ada seseorang, dia datang kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya telah gendong ibu saya dari Yaman sampai Mekah. Apakah artinya saya telah membalas budinya orang tua saya? Maka Sayyidina Ibnu Umar mengatakan belum dan tidak akan pernah bisa. Ibu saya bawa saya 9 bulan, saya sudah bawa dia berbulan-bulan juga, masa nggak bisa imbang? Maka Sayyidina Ibnu Umar beliau mengatakan, beda kalau ibumu ngandung kamu pengennya lihat kamu gede. Tapi kalau kamu bawa ibumu pengennya cepat dia meninggal dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ayah kita dan ibu kita, mereka adalah pintu surga bagi kita. Maka jangan pernah sia-siakan mereka. Buatlah baik sebanyak-banyaknya kepada mereka. Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian manusia yang kedua yang harus kita baiki, yang harus kita sayangi, yang harus kita cintai, siapakah dia? Siapa? Berarti nggak ada yang sayang sama istrinya nih, kok nggak nyambung nih. Orang kedua yang harus kita sayangi istri kita, hadirin yang mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, khiyarukum li ahli. Kata baginda Nabi, tolak ukurnya orang itu mulia atau tidak, orang itu orang yang baik atau tidak, tolak ukurnya kepada istrinya. Nabi tidak mengatakan orang terbaik orang yang rajin 4 bulan, enggak ada hadisnya, Pak. Orang yang terbaik adalah orang yang tukang sunako, enggak, Pak. Kata Nabi, khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik, orang yang paling sayang kepada istrinya. Maka kita harus sayangi mereka. Insyaallah dirumah. Walaupun memang wanita itu kadang-kadang menjengkelkan. Ini yang cinta Rasulullah loh, bukan saya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridun nar fa idza aktsaru ahliha nisa yakfurna. Saya melihat neraka penghuninya mayoritas wanita. Ibu-ibu tenang dulu, jangan marah dulu, ini sabda Nabi ini. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa mereka jadi penduduk neraka? Apa masalahnya? Maka Nabi bersabda, takfurnal ashir, tukfirnal lakna, wa takfurnal ashir. Wanita itu suka melaknat orang, kata Nabi. Mungkin wanita yang di Arab sana. Kalau di Bali enggak salah lagi. Wa takfurnal ashir, dan mereka itu sering lupa berterima kasih kepada suaminya. Sehingga kata baginda Nabi, beliau bersabda, andai kata engkau berbuat baik kepada mereka setahun penuh, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia ada masalah denganmu sedikit, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, hai suamiku, kau tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepada aku. Ada pun yang seperti itu di sini? Gak ada ya? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau lihat senyumnya laki-laki kayaknya ada. Hadirin yang mulia, walaupun bagaimanapun juga mereka,
Tidak ada alasan bagi laki-laki untuk jahat kepada istrinya. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hai para laki, gaunilah wanita, bermuasyarahlah, berkumpullah dengan wanita dengan kebaikan dan kasih sayang. Hadirin yang mulia, manusia yang paling takwa itu siapa? Rasulullah SAW. Siapa beliau? Orang yang paling sayang kepada istrinya. Kadang-kadang orang itu kalau sudah bersorban jubah putih, tanpa terasa mereka jahat kepada istrinya. Orang fisabilillah, istrinya nggak dikasih makan. Wah ini nggak benar, ini nggak konsepnya baginda Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW, masya Allah, beliau itu begitu akrab dengan istrinya. Karena Rasulullah SAW fi mihnati ahli. Nabi itu kalau pulang ke rumah, kerjaan istrinya yang belum selesai dibantuin sama Nabi, Pak. Ada ibu-ibu yang suaminya bantuin? Nggak ada. Ada. Menyuci, memasak, nyiapkan makan, Bu. Saya kasih tahu dulu ini bukan kewajiban ibu. Kasih makan, kasih rumah, semuanya itu sebetulnya tugasnya laki-laki. Cuman kadang-kadang laki-laki itu lupa dengan tugasnya, dibantuin malah nggak terima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya kepada Pak Ustadz ini, kalau dalam kitab fikih wanita itu tanggung jawabnya cuma satu tok, apa Pak? Mungkin tanggung jawabnya wanita sama suami itu satu tok. Apa itu? Siap kapan saja. Itu aja. Asalkan ibu siap kapan saja, nggak usah masak, nggak usah masak, itu nggak masalah. Ya ini biar dibela semuanya katanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah fi mihnati ahli, kalau di rumah guyung-guyung dengan istrinya, kerjaan istrinya dibantu, itulah Rasulullah. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW satu rombongan dengan para sahabatnya, di tengah perjalanan kalungnya istrinya hilang. Ini bawa rombongan 1000 orang lebih. Maka istrinya lapor, ya Rasulullah, kalung saya hilang. Kira-kira kalau kita bagaimana, Pak? Wah, dunia. Kalau orang-orang agak ngejudge, dunia. Hadirin yang mulia, yang dibuat Rasulullah tidak seperti itu. Dihentikan semua jamaahnya, berhenti semua. Sekarang acaranya cari kalungnya istri saya. Itu bagaimana sayangnya sama beliau. Dicari semalaman nggak ketemu, sampai subuh nggak ketemu. Maka sebagian sahabat itu agak dongkol juga ya. Bapaknya istrinya Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, anaknya itu dimarahin bisa-bisa. Kamu ini gara-gara kamu jamaah berhenti semua. Tapi Nabi diam aja. Ternyata apa? Kalungnya itu diduduki oleh beliau sendiri. Ya wanita itu ya walaupun salah ya ada cerobohnya sedikit biasa. Nabi tidak marah, tetap disayangi, tetap dirawat istrinya. Itulah namanya lelaki yang sejati. Lelaki yang sejati adalah lelaki yang menyayangi istri, tapi dari hati, bukan karena terpaksa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada saudara-saudara, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada manusia, mau Islam mau tidak Islam, itu juga bagian dari apa yang diajarkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan akhlak yang baik, orang itu akan mudah tertarik dengan kita. Dikatakan oleh sebuah pepatah, al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Dikasih duit, dikasih makan, lama-lama dia mesti senang. Lah kalau senang sama kita, diajak sholat gampang, diajak ibadah gampang, diajak kumpul-kumpul ke masjid gampang. Kadang-kadang kita jadi pengurus masjid jengkel sama masyarakatnya. Masyarakat saya ini Bani Israel semua, Pak. Saya aja ke masjid nggak pernah ada yang datang. Maka saya tanya, Pak,
Kalau di masjid pernah dikasih makan apa tidak? Tidak pernah. Ya, berarti yang Bani Israel Bapak. Maka hadirin yang mulia, marilah kita tingkatkan akhlak kita. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang terbaik, akhlak yang tertinggi adalah kalau kita menyayangi akhirat mereka. Kita tidak memandang manusia, kita kasih makan, kita kasih senyuman, kita kasih uang saja, tidak. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana mereka sama-sama masuk surga dengan kita. Itulah namanya sayang yang sebenarnya. Ada satu permisalan. Ini ada orang punya anak-anaknya kelaparan, Pak. Maka anaknya datang, "Bapak, saya lapar, Pak." "Oh, nak, gak usah makan, ini saya kasih rumah baru." "Pak, saya ini lapar banget, Pak." "Gak usah makan, nak, ya, saya belikan mobil baru." "Pak, saya ini udah mau mati, Pak, gak kuat, Pak." "Sudah, nak, gak usah makan, ini saya belikan baju baru." Akhirnya anak tadi mati kelaparan. Ini bapak sayang apa bapak cinta ini? Sayang apa kejam nih, Pak? Loh, udah kasih mobil loh, udah kasih rumah loh. Kebutuhan anaknya adalah makan, tapi dia mengasihi benda yang lain. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu semua umat manusia ini butuh pada ridha Allah. Semua manusia perlu sama ridha Allah atau tidak? Perlu surga atau tidak? Maka jangan sekedar kita kasih makan, jangan sekedar kita kasih minum, tapi kita juga harus bertanggung jawab mengenalkan Islam yang sempurna, Islam yang indah kepada saudara-saudara kita. Dengan kita mengenalkan Islam, mengajak mereka sholat, mengajak mereka beribadah, sama saja artinya saya sayang sama kamu dunia dan akhirat, karena saya pengen engkau masuk surga bersamaku. Semoga kita semua yang kumpul di sini jadi ahli surga semuanya, masuk surga bareng-bareng semuanya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, diselesaikan masalahnya, dimudahkan rezekinya, dilunasi utangnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mari kita doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini akan dibawakan oleh Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Salimna jami'an minal musibati wal balaya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini rumahnya yang sisa ini ibu-ibu. Karena tugasnya ibu-ibu tidak ada lain kecuali siap setiap saat. Siap waktu. Ya nanti pulangnya ibu begini aja. Nanti kalau itu siapnya siap karena ada komandan kodim gitu ya. Ini siapnya bukan siap komandan kodim, Bu. Jadi siap yang lain. Tadi beliau juga menyampaikan betapa luar biasanya kasih sayang Rasul kepada istrinya. Hari-hari ini Kiai terus terang saja, saya ini tergolong orang yang seperti bak sampah nih. Sebelum berangkat ke sini ini saya dialui oleh seorang wanita tinggal di Denpasar, minta saran karena saya sudah ditalak 3 jarak jauh oleh suami saya. Gimana ini Pak? Jadi ya Allah, ini gimana? Kalau begini ini suami sudah kehilangan rasa syukur. Sudah dikasih istri, kasih aneh-aneh. Mudah-mudahan kemudian bukan kita itu semua. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, akibat akhlak itu, di mana katanya akhlak itu di atas ilmu, di pondok pesantren Al-Fatah Umboro, di sekitaran kampung Pondok, hari ini sholat Jumat di masjid kampung itu berhenti, Pak. Kenapa kok berhenti? Karena sholat Jumatnya pindah
mengikuti sholat Jumat di pondok. Ini luar biasa kalau tidak karena akhlak yang ditampilkan oleh pengasuh, oleh santri-santri, tidak mungkin Pak mau. Jadi masjid-masjid di sekitaran pondok ini katanya tidak ada sholat Jumat Pak, karena umatnya, masyarakatnya sholat Jumatnya ke pondok semua. Satu hal yang luar biasa. Yang terakhir, begini kiai, saya termasuk orang yang sangat menghormati urusan sanad keilmuan. Dan alhamdulillah pengasuh pondok pesantren Temboro sanad keilmuannya sampai hari ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Beliau saja untuk mencari sanad hadis saja beliau Mekah, sehingga sanad keilmuannya dijamin ada garansi bersambung dengan Rasulullah SAW. Anak-anak kita balik, kalau punya anak 5, ya janganlah jadi dokter semua. Ada yang dipondokkan 1, 2 lah gitu. Janganlah kita terlalu berbangga-bangga dengan anak kita yang prestasi matematikanya juara 1, juara nasional dan lain semuanya, tapi baca Qurannya tidak benar. Tidak ada pilihan lain kemudian. Kalau kita bercita-cita mulia agar di rumah kita ada lentera, harus ada anak kita yang masuk pondok pesantren. Dia fokus belajar agama, pulang-pulang kemudian menjadi lentera bagi keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih sudah hadir bersama-sama. Terima kasih pengurus Masjid Al-Mukhlisin sudah memfasilitasi. Kepada Al-Mukarram Kiai Muhammad Yusuf Al-Bakir, terima kasih sudah berbagi ilmu bersama kami, sudah menyemangati kami untuk kemudian menjadi penyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah, menjadi hamba-hamba yang menyayangi keluarganya, menyayangi istrinya. Ini yang kalau kita juga mesti sayang, karena saya ulas tagihannya lebih banyak sebenarnya. Ya, karena ini disuruh bantuin, besok muncul tagihan dia suruh bantuin, ini neraka juga bagi saya. Bapak Ibu para jamaah, berikutnya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjunjung tinggi akhlak. Sebagaimana Nabi SAW sangat menjunjung akhlak. Mudah-mudahan kajian sore ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua berkah umur, anak-anak kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Kita meninggal mudah-mudahan seluruhnya dengan membawa status husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.